Hei, ini Adi. Pada tahun 2007, Ri yang masih muda mengekspresikan ambisinya untuk menjadi orang pertama yang mampu melakukan teleportasi selama hari karir di sekolah. Meskipun memiliki IQ tinggi dan keyakinan pada penemuan teleporternya, gurunya menolak ide tersebut sebagai sesuatu yang tidak realistis. Merasa putus asa, Ri terus bekerja pada persamaan-persamaannya. Ben, tertarik dengan pekerjaan Ri, bertemu dengannya kemudian di toko barang rongsokan dan belajar tentang konverter daya yang dibutuhkan Ri untuk mesin teleportasinya. Sebagai pertukaran atas bagian tersebut, Ri berjanji untuk menunjukkan penemuan itu kepada Ben, yang setuju. Bersama-sama, mereka menyelesaikan mesin tersebut, dan selama pengujian dengan mobil mainan, sekitarnya gemetar, dan daya listrik mati. Dengan keterkejutan, mobil mainan itu menghilang, hanya meninggalkan batu-batu. 7 tahun kemudian, di pameran ilmiah, Ri dan Ben memamerkan mesin teleportasi yang telah ditingkatkan yang dapat mengirimkan dan mengambil benda-benda. Namun, demonstrasi mereka salah diartikan sebagai trik sulap oleh para guru, yang mengakibatkan diskualifikasi bagi mereka. Secara kebetulan, Dr. Storm dan putrinya, Sue, menyaksikan demonstrasi tersebut dan menyadari potensi ilmiahnya. Dr. Storm, yang bekerja untuk Yayasan Baxter yang didanai pemerintah, mengungkapkan bahwa mereka telah mencoba perjalanan antar dimensi tetapi belum mencapai keberhasilan dalam pengambilan benda. Ri kaget mengetahui hal ini, karena dia mengira dia telah melakukan teleportasi benda-benda di dalam bumi, bukan dimensi lain. Sue menyajikan tabung reaksi berisi pasir yang cocok dengan pasir yang ditemukan pada pesawat mainan, membuktikan bahwa mesin Ri telah mengakses dimensi lain. Terkesan dengan prestasi Ri, Dr. Storm menawarkan beasiswa penuh kepadanya di Yayasan Baxter. Ri menerimanya dan disambut dengan hangat oleh Ben. Di yayasan tersebut, Ri menjelajahi fasilitas-fasilitas yang mengesankan dan berinteraksi dengan Sue yang canggung. Sementara itu, Dr. Storm membahas sebuah ekspedisi ke dunia baru dengan Dewan Direksi, dengan tujuan untuk memanfaatkan sumber dayanya dan mungkin menyelamatkan planet mereka sendiri. Selama pertemuan, Dr. Allen menyatakan skeptisisme tentang keterlibatan Victor Von Doom karena tindakan masa lalunya. Meskipun demikian, Allen setuju untuk memberi Victor kesempatan lain, mengingat potensinya dan kontribusi sebelumnya pada mesin. Storm mendekati Victor dan meyakinkannya untuk bergabung dengan tim, terutama setelah mengetahui tentang keberhasilan Ri dan keterlibatan Sue. Kembali di laboratorium, Ri dan Sue bekerja sama dengan tim untuk membangun versi yang lebih besar dari mesin Ri. Sue menemukan bahwa model sebelumnya telah menciptakan retakan dalam ruang dan waktu, membawa risiko lubang hitam yang destruktif. Mereka melanjutkan dengan hati-hati. Kemudian, Storm dan Victor tiba, dan Ri diperlihatkan gambar yang diambil dari dimensi lain selama percobaan sebelumnya. Storm menjelaskan potensi planet baru tersebut untuk menyelamatkan bumi, tetapi Victor, dengan pesimisme, percaya bahwa bumi tidak pantas diselamatkan. Sue dengan santai menyebutnya sebagai Dr. Doom karena pandangan negatifnya. Sementara itu, putra Storm, Johnny, berpartisipasi dalam balapan mobil ilegal, unggul dalam kecepatannya. Namun, mesin mobilnya meledak tepat saat dia hampir menang, mengakibatkan kecelakaan. Storm mengambil Johnny dari rumah sakit dan mengekspresikan kekecewaan atas pilihan putranya. Dia memberitahu Johnny bahwa dia tidak akan mendapatkan mobilnya kembali kecuali dia bekerja untuknya, sehingga Johnny dengan enggan bergabung dengan tim di yayasan. Minggu-minggu berlalu, dan tim bekerja tanpa lelah, membina ikatan dan persahabatan yang kuat. Namun, Victor menjadi cemburu ketika dia melihat Ri dan Sue semakin dekat. Pada akhirnya, tim menyelesaikan konstruksi mesin teleportasi, memberinya nama Gerbang Kuantum. Ri mengirim gambar mesin yang selesai kepada Ben, mengungkapkan rasa terima kasih atas dukungannya. Hari berikutnya, Allen dan Dewan Direksi tiba untuk demonstrasi langsung. Mereka berhasil mengirim seekor monyet melalui gerbang kuantum ke dimensi lain yang dikenal sebagai Planet Zero, dan monyet itu kembali tanpa cedera, menvalidasi keberhasilan dan keamanan eksperimen tersebut. Meskipun pencapaian ini, Allen menolak ketika para remaja menyatakan keinginan mereka untuk menjadi yang berikutnya melakukan perjalanan melalui gerbang tersebut. Menurutnya, para pencipta harus tetap di belakang untuk mengendalikan mesin, dan personel NASA akan dikirim sebagai gantinya. Kecewa, Ri, Johnny, dan Victor memutuskan untuk membasahi duka mereka bersama-sama. Frustasi karena mereka tidak akan mendapatkan kesempatan untuk menjelajahi dimensi yang mereka temukan, Ri mengusulkan rencana untuk menggunakan mesin secara rahasia. Johnny dan Victor setuju, dan mereka menghubungi Ben untuk bergabung, karena dia adalah salah satu pencipta asli mesin tersebut. Dalam waktu singkat, kelompok tersebut bersiap-siap dan memasuki pod mesin tanpa sepengetahuan Sue. Ketika Sue menerima peringatan tentang aktivasi gerbang, dia buru-buru menuju laboratorium, tetapi para pria tersebut sudah menghilang.
Di planet Zero, kelompok tersebut terpesona oleh dimensi yang baru ditemukan. Ri dan Ben menancapkan bendera Amerika, yang memicu tanah pecah dan mengungkapkan cahaya hijau bersinar. Mereka menyelidiki area di mana Victor percaya energi tersebut berkonvergensi. Johnny tetap berada di atas tebing, berfungsi sebagai tumpuan, sementara yang lain turun dan menemui zat hijau seperti lava. Victor menemukan bahwa zat tersebut merespons kontak fisik dan memutuskan untuk menjelajahi lebih lanjut. Namun, tindakannya menyebabkan ledakan, yang mengakibatkan meletusnya tanah. Ketika kekacauan terjadi, ketiga pria tersebut dengan cepat naik tali, dengan Johnny menopang berat mereka. Ri dengan putus asa berusaha menyelamatkan Victor dari zat hijau yang meluas, tetapi zat tersebut melingkupi Victor, memaksa Ri untuk melepaskannya. Ketika Ri dan Ben melanjutkan pendakian mereka bersatu kembali dengan Johnny dan bergegas kembali ke pot mereka. Namun, mereka mengalami kesulitan selama kembalinya. Untungnya, Sue mendapatkan sinyal mereka kembali dan mengaktifkan proses kembali, tetapi tidak cukup cepat. Johnny terbakar, dan Ben terkena batu. Mesin tersebut meledak setelah mereka kembali, menyebabkan gelombang kejut yang membuat Sue pingsan dan mengakibatkan mati lampu di seluruh kota. Ketika Ri mendapatkan kesadaran, dia menyaksikan Johnny terbakar dan Ben terjebak di bawah batu. Meskipun kakinya terjepit di bawah tiang, Ri mulai merangkak, bertekad untuk menemukan jalan keluar. Secara aneh, dia melihat kakinya meregang secara abnormal sebelum kehilangan kesadaran. Keesokan harinya di area 57, Ri menjadi objek eksperimen untuk menguji kemampuan meregang barunya. Setiap kali dia bangun, keadaan emosionalnya mendorong para ilmuwan untuk meredakannya sekali lagi. Storm mengunjungi anak-anaknya dan menemukan kemampuan Sue untuk berpindah masuk dan keluar dari spektrum yang terlihat, sementara Johnny, yang masih terbakar, secara tidak sadar memicu ledakan yang menimbulkan simpati dari Storm. Akhirnya, Ri bangun lagi dan mendengar permohonan bantuan dari Ben. Dia memanipulasi lengannya untuk melepaskan belenggu dan menjelajahi ventilasi hingga dia mencapai lokasi Ben. Dengan kaget, Ri menemukan Ben berubah menjadi entitas batu. Sementara itu, fasilitas tersebut dikejutkan oleh pelarian Ri. Dengan berjanji kepada Ben bahwa dia akan menemukan solusi, Ri melarikan diri dari fasilitas tersebut sendirian, menggunakan kekuatannya untuk melumpuhkan penjaga yang menghalangi jalannya. Kemudian, Alan mengunjungi Ben dan memanipulasinya untuk percaya bahwa Ri telah meninggalkan mereka. Alan menyarankan bahwa pemerintah dan area 57 dapat memberikan obat bagi kondisi mereka, tetapi sebagai imbalannya, para remaja harus membantu dalam pelayanan mereka. Setahun kemudian, Ben, Johnny, dan Sue telah menguasai kemampuan mereka dan menjadi aset berharga bagi pemerintah. Ben dikerahkan ke zona perang untuk menetralisir tank musuh, Johnny kini bisa terbang, dan Sue dapat membuat objek menjadi tak terlihat sambil menciptakan medan kekuatan. Alan membahas kemajuan mereka dengan Pentagon dan mengajukan proyek gerbang kuantum baru dengan tujuan memberikan kekuatan serupa kepada militer Amerika Serikat. Di area 57, Johnny dan Sue terlibat dalam perdebatan sengit mengenai penggunaan kemampuan mereka. Johnny ingin menggunakan kemampuannya untuk misi yang bermakna seperti Ben, sementara Sue menolak diperlakukan sebagai alat dan percaya bahwa mereka seharusnya menunggu sampai solusi yang dijanjikan ditemukan. Pada suatu waktu kemudian, Alan tiba di area 57 dengan agen-agen Pentagon dan mempersembahkan gerbang kuantum kepada mereka. Para jenderal setuju untuk mendukung proyek tersebut tetapi meminta keterlibatan Ben dan Johnny yang lebih besar dalam operasi lapangan. Storm, tidak senang dengan niat pemerintah untuk menggunakan anak-anaknya sebagai senjata, membahas urgensi untuk menemukan Ri dengan Sue. Sue segera mulai melacak aktivitas online Ri untuk mengidentifikasi pola. Dia menemukan koleksi logam rongsokannya dan minat terus-menerusnya pada Ben, menunggu langkah berikutnya. Ri, menyamar dengan mengubah penampilannya, terus-menerus mencari bahan logam untuk membangun gerbang baru. Namun, Sue berhasil melacaknya ketika dia masuk ke komputernya. Area 57 mengirim tim untuk menangkap Ri berdasarkan informasi Sue, tetapi mereka tidak sengaja memicu sistem keamanannya. Ri melarikan diri ke hutan dan menghadapi para tentara di sekitarnya, dengan efektif menggunakan kemampuannya untuk menangkis mereka. Gagal menangkapnya, tentara melepaskan Ben untuk menyelesaikan misi tersebut. Ri berusaha menjelaskan niatnya dan pencariannya yang sedang berlangsung untuk menemukan obat, tetapi Ben, terluka dan frustrasi, menghentikannya dengan kepala. Selama perjalanan mereka kembali ke area 57, Ri meminta maaf karena meninggalkan semua orang dan bersumpah untuk menemukan obat. Namun, Ben menyadari bahwa Alan tidak berniat mengizinkan mereka diperbaiki karena mereka dianggap berguna dalam keadaan mereka saat ini.
Setelah tiba, Sue berbicara dengan Ri, meyakinkannya bahwa memperbaiki gerbang adalah kesempatan bagi karyanya untuk membuat perbedaan. Ri akhirnya setuju untuk membantu dan menyelam ke dalam pengembangan Quantum Gate 2 dengan lebih besar dedikasinya. Selama uji coba teleportasi yang baru, Ri dan Johnny bersatu kembali, dan berbeda dengan Ben, Johnny senang melihat teman lamanya lagi. Mesin berhasil mengirim kru baru ke planet Zero, yang telah mengalami perubahan signifikan selama setahun terakhir. Tiba-tiba, mereka kagum saat menyaksikan sosok manusia mendekat itu adalah Victor, yang entah bagaimana berhasil bertahan hidup dan mendapatkan kekuatan besar di planet itu. Kru diperintahkan untuk membawa kembali Victor, dan dia segera dibawa ke ruang pemeriksaan. Setelah pemeriksaan lebih mendalam, mereka menemukan bahwa pakaian Victor menyatu dengan tubuhnya, mengungkapkan keberadaan cahaya hijau di bawahnya. Alan menjanjikan obat kepada Victor sebagai imbalan atas pengungkapan segala yang dia ketahui tentang planet Zero. Namun, Victor menjadi gila dan menggunakan telepati barunya untuk dengan tanpa belas kasihan membunuh semua orang di ruangan tersebut. Dia kemudian memulai penjarahan pembunuhan tanpa ampun di seluruh fasilitas. Alarm diaktifkan, sesaat membuat Ben curiga bahwa Ri mencoba melarikan diri lagi. Johnny secara tidak sengaja membentur Sue yang tak terlihat saat sedang bertugas, memicu saudara-saudara tersebut untuk mencari ayah mereka. Di tengah kekacauan itu, Victor berusaha kembali ke planet Zero, dan Storm berusaha menghentikannya. Saudara-saudara tersebut menyaksikan Victor dengan brutal membunuh Storm begitu mereka tiba. Ri dan Ben juga tiba dan berusaha merayu Victor, tetapi dia dengan kuat mengusir mereka dengan kemampuan telepatinya sebelum memasuki mesin dan kembali ke planet Zero. Di sana, Victor mengalirkan gerbang kuantum, menciptakan pusaran yang mengancam untuk menarik segala sesuatu dari bumi ke dunia lain. Dengan marah, Johnny terbang ke dalam portal menuju planet Zero, dan Sue menciptakan medan kekuatan di sekitar dirinya dan kedua temannya untuk mengikutinya. Melihat fungsi dari pusaran tersebut, Ri menyimpulkan bahwa materi bumi sedang berubah menjadi energi, dengan Victor sebagai sumbernya. Meskipun serangan hebat dari Johnny dan Ben, Victor dengan mudah menaklukkan mereka. Dia menjebak Johnny dengan batu dan lumpur, meredam api Johnny, dan memobilisasi Ben dengan batu besar. Sementara itu, Sue menciptakan medan kekuatan massal untuk menghentikan puing-puing jatuh ke dalam gerbang kuantum. Victor mendeteksi lokasi Sue dengan mengirimkan pasir dan batu kecil, yang mengatasi medan kekuatannya dan membuatnya jatuh. Ri berusaha merayu Victor sekali lagi, tetapi Victor tetap teguh dan menyebut dirinya Doom. Dia menyebar zat hijau di seluruh tubuh Ri, menyebabkan dia kehilangan kendali dan menjadi lentur seperti karet. Dalam momen pemulihan, Sue melancarkan serangan langsung pada Victor, tetapi dia dengan mudah menaklukkannya dengan menggunakan kekuatannya. Melihat teman-temannya dalam bahaya besar, Ri mengumpulkan kekuatannya dan mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya, memungkinkannya untuk melawan balik Victor. Dia berhasil melemparkan Victor dari tebing, tetapi Victor dengan cepat muncul kembali. Namun, kali ini, Ben menunggunya, melemparkan batu besar sebagai gangguan. Sue dengan cepat menjebak Victor dalam medan kekuatan yang dibakar oleh Johnny, berusaha untuk membakarnya. Meskipun Victor lolos dari medan kekuatan Sue, Ri terlibat dalam perkelahian fisik dengan Victor. Tanpa diketahui oleh Victor, ini adalah penny distraction karena Ben muncul dari keadaan tak terlihat Sue dan meninju Victor, melemparkannya ke dalam mesin. Akhirnya, Johnny menghancurkan pilar-pilar, mengubah Victor menjadi energi murni. Dengan pertempuran selesai dan kemenangan mereka dicapai, keempat teman tersebut dengan tergesa-gesa kembali ke mesin untuk kembali ke bumi tepat sebelum gerbang tertutup. Pada suatu waktu kemudian, Pentagon mengungkapkan rasa terima kasih kepada teman-teman tersebut karena menyelamatkan dunia dan menawarkan mereka menjadi tentara. Namun, keempat teman tersebut menolak tawaran tersebut dan secara halus mengisyaratkan bahwa hal-hal bisa menjadi tidak menyenangkan jika mereka tidak dibiarkan sendiri. Meskipun begitu, mereka menerima hadiah yang murah hati dalam bentuk laboratorium besar dan sepakat bahwa mereka perlu memilih nama untuk tim mereka. Terinspirasi oleh komentar yang dibuat oleh Ben, Ri menyarankan agar mereka menjadi The Fantastic Four. Jadi, apa pendapat Anda tentang film ini? Tulis pikiran Anda di komentar di bawah video, dan jangan lupa untuk memberikan suka dan berlangganan saluran ini. Sampai jumpa.